Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Pratama, NIM 2030502158, kelas 2052 BPIE, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang terapi psikoanalisa. Konsep dasar psikoanalisa tentang kepribadian. Sigmund Freud mengungkapkan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar konsesius, prasadar perkonsesius, dan tak sadar unkonsesius. Topografi atau peta kesadaran itu dipakai untuk mendeskripsi unsur cermati atau awareness dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur kesadaran, yaitu baru pada tahun 1923 Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ide, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi atau lihat representasi grafik struktur kepribadian pada gambar 1.6. Elemen pendukung struktur kepribadian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sadar, konsesius. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, resepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran konsesius. Isi daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau C eksternal. Yang kedua itu prasadar atau presentius, disebut juga ingatan siap, available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi conscious berasal dari conscious dan clean unconscious, pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semua disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Di sisi lain, isi materi daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar kalau sensor sadar menangkap bahaya yang bisa ditimbul. Sudah berada di daerah prasadar, itu bisa muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga itu tak sadar, unconscious. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Unsur-unsur terapi. Tujuan terapi psikoanalisis membentuk kembali struktur karakter individu dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari di dalam diri klien. Fokus pada upaya mengalami kembali pengalaman anak-anak. Fungsi peran terapis atau analisis membiarkan dirinya anyom serta hanya berbagai sedikit perasaan pengalaman sehingga klien memproyeksikan dirinya kepada terapis atau analis. Peran terapis yang pertama membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal dalam menangani kecemasan serta realitis. Yang kedua, membangun hubungan kerja dengan klien dengan banyak mendengar dan menafsirkan. Yang terakhir, terapis memberikan perhatian khusus pada penolakan klien. Teknik-teknik terapi. Penerapan teknik-teknik dan prosedur-prosedur terapeutik. 5 teknik dasar terapi psikoanalitik adalah asosiasi bebas penafsiran, analisis mimpi atas resisten, dan analisis atau transferensi. Yang pertama itu asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dalam pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Yang kedua, penafsiran.
Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, eksistensi, dan transferensi. Prosedurnya terdiri atas tindakan-tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna tingkah laku yang diterinterpretasikan oleh mimpi-mimpi, asosiasi bebas, retensi, dan oleh hubungan terempik itu sendiri. Yang ketiga, analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang terpenting untuk menyingkap bahan yang tidak disadari dalam memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak diselesaikan. Yang keempat, analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengungkapkan bahan yang tidak disadari. Yang terakhir yaitu analisis dan penafsiran transparansi. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.